Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadyabala Wijabete, episode kali ini kita akan jelaskan Pangeran Atas Angin, sesepuh generasi pertama yang menyebarkan Islam di wilayah Cirebon, jauh sebelum Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Wadyabala, bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti kejelasannya. Pangeran Atas Angin ini berasal dari negeri Maghrib, yang beliau hangajawi ke tanah Jawa menyusul kakek buyutnya, yaitu Syekh Jumadil Kubro. Pangeran Atas Angin adalah putra dari Syekh Musroil atau Sunan Syarif ing Maghrib. Beliau menikah dengan Siti Tobiroh binti Sultan Tajuddin Ahmadinil Kubro yang menetap di Madinah, putra dari Syekh Jumadil Kubro yang sulung. Sedangkan Syekh Musroil atau Sunan Syarif ing Maghrib adalah putra dari Syed Galab Sidik yang menikah dengan Siti Katimah binti Syekh Jumadil Kubro. Jadi Pangeran Atas Angin adalah putra dari Syekh Musroil yang menikah dengan Siti Tobiroh, menikah dengan saudara sepupunya atau menikah dengan nak sanak dalam sebuah tradisi Jawa. Wadyabala, dari pernikahan Syekh Musroil dengan Siti Tobiroh lahirlah dua putra yang bernama Sayyid Mangun Dakir dan Sayyid Ali Dakir. Sayyid Mangun Dakir nanti dijelaskan hangajawi ing tanah Jawi atau menuju tanah Jawa dari Maghrib, Maroko, Afrika menuju ke tanah Jawa dan akhirnya menetap di daerah Cirebon, Jawa Barat. Nanti di Cirebon dikenal dengan sebutan Pangeran Atas Angin. Sedangkan adiknya, Sayyid Ali Dakir, setelah ke tanah Jawa, beliau juga menempat di daerah Mancingan, Yogyakarta, di pinggir Pantai Parangkusumo dengan sebutan Syekh Maulana Maghribi, yang nanti menikah dengan Dewi Rosowulan, mempunyai putra Raden Kidang Talangkas atau Raden Lembu Peteng ke-1. Menikah dengan Dewi Nawang Wulan. Raden Kidang Talangkas dikenal sebagai Ki Ageng Tarup kedua. Menikah dengan Dewi Nawang Wulan, lalu mempunyai putri Dewi Nawangsih, dinikah oleh Pangeran Kerajaan Majapahit, yaitu Raden Bondan Kejawan, atau Ki Ageng Tarup ketiga, atau nama lainnya adalah Raden Lembu Peteng kedua. Dan nanti mempunyai putra yang bernama Ki Ageng Wonosobo dan Ki Ageng Getas Pandawa, menikah dengan keluarga Syekh Atas Angin ini, Sayyid Mangun Dakir yang di Cirebon, saling berbesan. Jadi ada keterkaitan hubungan dari Sayyid Ali Dakir dan Sayyid Mangun Dakir yang dikenal dengan Pangeran Atas Angin dan Syekh Maulana Maghribi di Jogja, dan buyut-buyutnya juga menjalin pernikahan. Dalam catatan-catatan Pujangga Keraton yang tertulis dan terekam sangat jelas periwayatannya tersanad. Wadyabala, dimanapun Anda berada, kembali kepada Pangeran Atas Angin, yang mana Pangeran Atas Angin ini adalah sesepuh penyebar Islam di wilayah Cirebon, jauh sebelum Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Jadi ternyata penataan Cirebon dalam struktur kerajaan dan islamisasi itu diawali oleh sosok sesepuh yang disebut dengan Pangeran Atas Angin atau Syekh Atas Angin. Beliau adalah Sayyid Mangun Dakir. Beliau nanti mempunyai tiga putra putri. Yang pertama adalah Sayyid Jahidu, menikah dengan putri Sultan Cirebon. Yang kedua adalah Sayyid Abdullah. Nah, ini nanti Sayyid Abdullah ini putrinya dinikah oleh Ki Ageng Wonosobo dan Ki Ageng Getas Pendowo
putra dari Ki Ageng Tarub III atau dari jalur Syekh Maulana Maghribi, adiknya Syekh Atas Angin itu tadi. Jadi cucunya Syekh Atas Angin menikah dengan buyutnya Syekh Maulana Maghribi, menjalin pernikahan kembali. Disitulah keterkaitan data antara kerajaan Mataram dengan kerajaan Cirebon saling terkait bagaikan rantai yang terjalin tak terputus. Wadyabala kembali kepada Pangeran Atas Angin. Sedangkan putri yang nomor 3 atau putri bungsunya nanti dinikah oleh Pangeran Pajajaran, yaitu Raden Hyang Margono. Pangeran Pajajaran ini adalah kakak dari Prabu Maharaja Sakti, Prabu Singwanara, Raja Pakuan Pajajaran, dan Raden Hyang Margono juga termasuk kakak dari pendiri kerajaan Majapahit. Memang di sini kalau dihitung secara angka statistik, kalau tidak mengetahui sejarah dan alur rute perjalanan dan data-data akan bingung. Di era awal-awal Majapahit, di situ sudah menjalin pernikahan dengan para penyebar Islam. Dan di akhir kerajaan Pajajaran juga sudah ada pergerakan orang-orang tokoh-tokoh Islam yang ikut serta membangun Nusantara. Walaupun sebelum para penyebar Islam ini masuk ke Nusantara, peradaban di tanah Jawa khususnya itu sudah terbentuk, sudah terbangun, sudah tertata oleh kerajaan Pajajaran dan Majapahit. Wadyabala, Raden Hyang Margono berguru kepada Pangeran Atas Angin di Cirebon, dan nanti beliau menjadi pengganti dari Pangeran Atas Angin dengan gelar Pangeran Atas Angin kedua, nunggak semi mertuanya. Wadyabala, Pangeran Atas Angin ini adalah sesepuh dan tokoh sentral guru para bangsawan kerajaan Pajajaran dan Cirebon dan masyarakat sekitar Pasundan. Beliau jarang diulas dan jarang diketahui oleh publik. Padahal riwayatnya terekam, tercatat di dalam naskah-naskah dan catatan-catatan para pujangga keraton. Bukan untuk membeda-bedakan, akan tetapi ini adalah mengulas kesejarahan para tokoh-tokoh penting. Historinya jelas tercatat, terekam di riwayat kerajaan. Yang mana beliau-beliau sama-sama berjasa di Nusantara, khususnya Tanah Jawa, yang kita mempunyai kewajiban moral untuk sama-sama menjaga kesejarahannya dan peninggalan-peninggalan situs purbakala seperti makam dan yang lain-lain dari peninggalan-peninggalan beliau. Bahkan ajaran-ajaran beliau harus kita lanjutkan, dilestarikan terus sampai generasi selanjutnya. Wadyabala, demikianlah penjelasan tentang Pangeran Atas Angin I atau Sayyid Mangun Bakir, putra dari Syekh Musroil. Pangeran Atas Angin kalau ditarik kekeluargaan dari Syekh Jumadil Kubro, beliau berarti adalah cucu buyut dari Syekh Jumadil Kubro. Makamnya ada di wilayah Cirebon. Sepatutnya kita sebagai generasi penerusnya, sebagai masyarakat Jawa, kita jaga tradisi, kita jaga peninggalan-peninggalan beliau, dan kita doakan beliau-beliau agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadyabala, kalau ada kritik atau saran atau bahkan informasi kritik sumber, silakan sampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Subscribe channel Wijaya WT untuk mendukung channel ini agar lebih maju dan kreatif dalam menyampaikan sejarah, budaya, dan ajaran-ajaran para leluhur-leluhur orang Jawa zaman dahulu. Karena subscribe itu gratis, tidak ada biayanya, sehingga subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar mendapatkan informasi
terbaru tentang sejarah, budaya, ajaran-ajaran wali-wali terdahulu dan raja-raja terdahulu di channel Wijaya WT. Apabila ada kurang, ada kesalahan kata-kata, dan ada informasi yang berbeda, mohon dimaklumi. Kami menyampaikan dengan data, tidak lewat mimpi atau petunjuk gaib atau mengira-ngira godak-gaduk-maduk, akan tetapi data yang teriwayatkan dari pujangga-pujangga keraton, ada sanad keilmuannya. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian, kita lanjut nanti di episode selanjutnya. Kita petakan perjalanan pergerakan tokoh-tokoh Islam yang menyebarkan Islam di wilayah Jawa bersama kerajaan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, rahayu.